Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahu wa ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa dia berkata tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'udz dzahaba bidz-dzahab, janganlah kamu menukar emas dengan emas, walal waraqa bil waraq, dan perak dengan perak, wal barru bil burri, dan gandum dengan gandum, wala sa'iru bis sa'ir, dan jelai dengan jelai, wala tamra bit tamri, kurma dengan kurma, wala milha bil milhi, ataupun garam dengan garam, illa sawaan bisawain, melainkan harus persis sama, ainan bi ainin, barang dengan barang, yadan biyadin, kontan sama-sama kontannya, walakin bi udzahab bil waraqi wal waraqa bid dhahabi wal burra bis syair wat tamara bil milhi yadan biyadin kaifan syi'tum minat tafadul. Akan tapi tukarlah emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan jelai, kurma dengan garam, sama-sama kontan dengan memberi tambahan sekehendakmu. Itu tidak apa-apa. Akan tapi ketika barangnya itu sama, maka ukurannya, bentuknya, kemudian banyaknya, jumlahnya itu harus sama. Maka ketika lebih sedikit saja, maka orang yang menerima kelebihan tersebut memakan sesuatu yang dinamakan riba. Lianna tafaddulaha la yakunu riba, karena saling memberi tambahan di antara barang-barang tersebut bukanlah riba. Ketika berbeda bukanlah riba. Li'annal jinsa ma'dumun, karena tidak ada lagi kesamaan jenisnya. Fahfat wala takun minal ghafilin, ingatlah dan janganlah tergolong oleh orang-orang yang lalai. Sekarang ini banyak orang yang lalai. Mereka menganggap dirinya sudah tahu, dirinya sudah bisa, dirinya lebih pintar daripada orang lain. Bahkan orang-orang yang menganggap dirinya seperti ini, hampir dia selalu meninggalkan apa yang telah dia ketahui. Artinya melanggar apa yang dia ketahui. Maka double nanti dosanya. Orang yang tidak tahu, tidak ada hukumnya, tidak berdosa. Tapi orang sudah tahu, kemudian dia melaksanakan hal-hal yang jelek yang dia ketahui, maka dosanya akan double. Fasadun kabirun alimun mutahatikun, huma fitnatun fil alamina azimatun. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar itu merupakan ketika orang alim selalu tidak merasa atau tidak pernah melaksanakan, tidak pernah mempraktekkan kealimannya, kepengetahuannya tentang ilmu agama. Fa'akbaru, akan tapi yang paling besar adalah orang yang bodoh akan tapi pandai beribadah. Orang yang bodoh tidak mengerti agama, ibadahnya padang, itu yang lebih bahaya. Huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya merupakan fitnah terbesar di dunia ketika diikuti oleh orang lain. Kemudian wa manasu ala tahrimir riba, adapun barang yang ada nasnya berkenaan dengan riba, fihi, itu merupakan haram. In kailan fahuwa kailin abada, kaili abadan, jika berupa barang yang ditakar maka ia menjadi takaran buat selama-lamanya. Kalburri wasyair wat tamri, seperti jelai, gandum dan kurma. Au nusso ala tahrimihi, atau dinas berkenaan dengan pengharaman riba. Wa in waznan wa huwa waznin abadan kadzahabi wal fiddah, atau dinas, wa
in waznan walau ta'urifan bil khilafi. Jika berupa barang yang berimbang li'annan jika berupa maka ia selalu menjadi timbanganku seperti emas. Oh ini abadan walau ta'udu bi khilafin, sekalipun telah dikenal kebiasaannya berbeda. Walau ta'urifa bi khilafi, sekalipun telah dikenal kebiasaan yang berbeda. Li'annan naso qati'un, karena nas itu tegas, wa huwa aqwa minal urfi, dan ia lebih kuat daripada kebiasaan. Wal aqwa la yadruku bil adna, sedangkan yang lebih kuat itu tidak boleh ditinggalkan dengan adanya yang lemah. Wa ma la nassu fihi humila alal urf, sedangkan yang lebih kuat itu adapun barang-barang lain, wa ma la nassu fihi humila, adapun barang-barang lain yang tidak ada nasnya maka bolehlah dibawa kepada adat kebiasaan atau hukum adat. Ka ghairi sittatil madhkurati wa hiya qauluhu alaihi salatu wasalam la tabi'u dzahaba bidzahabi illa akhir. Seperti halnya selain 6 barang yang disebut di atas, yaitu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu menukar emas dengan emas, kemudian gandum dengan gandum, perak dengan perak, ila akhir, kurma dengan kurma, dan yang lain-lain. Wa'lam annal hiyala syar'iyyata lil ihtirazi anir riba, dan ketahuilah bahwa hailah syarak yang bertujuan untuk memelihara diri dari riba, artinya sesuatu yang jelek itu dianggap sesuatu yang baik, padahal hal tersebut itu terlarang. Nah, itu merupakan namanya hailah. Yang bertujuan untuk memelihara diri dari riba. Wa in kanat jaizatan inda ba'dil fuqaha illa annaha makruhatun inda ba'd. Sekalipun boleh menurut sebagian fuqaha, namun sebenarnya makruh menurut sebagian yang lain. Wa huwal arjah, dan hukum yang terakhir ini adalah yang lebih kuat. Suratuha rajulun aroda ayyastaqridu asrota darahima min akhara bi asratin wa nisfin muddatan syahrin. Contohnya seperti orang yang hendak menghutang 10 dirham dari orang lain dengan membayar 10,5 dirham selama 1 bulan. Mislu ayyabi ar-rajulu sauban yusawi asrotan bi asrotin ila akhor, yaitu seperti seorang menjual secari kain yang harganya 10 dirham dengan dijualnya dengan 10 dirham kepada orang lain. Wa yuslimahu yakhudha minhu asrotan, lalu dia serahkan kain itu kepadanya, lalu diserahkan kain itu dan dia menerimanya darinya 10 dirham bonusnya. Summa yuqalul akhor bainal majlis abi'u hada sawba bi asratin wa nisfin wa yastaril mustaqridu minhu bitilkal qiyamati bi muddatin ma'lumat. Kemudian orang lain itu berkata, di tempat itu juga saya jual kain ini dengan 10,5 dirham, lalu dihutang oleh seseorang dengan harga sekian dalam tempo tertentu. Wariba fi hadis surati mundafi, riba dalam contoh ini itu ditolak. Riba mundafi itu terjadi. Wariba fi hadis surati mundafi itu terjadi. Walakinnal aula alla yaf'ala misla hadhil hilati li anna taqwa khairun min fatwa. Akan tapi lebih baik jangan melakukan hailah seperti ini, karena takwa itu lebih baik daripada fatwa. Hailahnya bagaimana? Seorang menjual 10 dirham, dijualnya dengan 10 dirham kepada orang lain, diserahkan kain itu dan dia menerimanya 10 dirham. Jadi menjual 10 dirham, kain dijual 10 dirham, kemudian dia dapat bonus 10 dirham. 10 dirhamnya ini merupakan hal yang subhat. Sebaiknya
itu jangan diambil karena ini keterangannya. Walakin aula la yaf'ala misla hadin hillali anna taqwa khairun min fatwa. Itu merupakan dalam fatwa itu boleh, akan tapi itu merupakan hal yang subhat. Yang subhat artinya tidak jelas. Kenapa dia tiba-tiba memberi gitu. Hal tersebut merupakan boleh dalam fatwa, akan tapi ketentuannya dia merupakan hal yang subhat. Au ayyutiyal muqridu ilal mustaqridi sauban yusabisnai asyara dirham, atau seperti seorang kreditor memberi secari kain kepada seorang debitor yang harganya 12 dirham. Bikimatihi fi muddatin maklumah, dia hutangkan dengan harga sekian dalam tempo tertentu. Summa yabi'ul mustaqridu ilal ajnabi bi asroh, kemudian debitor itu menjualnya kepada orang lain seharga 10 dirham. Summal ajnabiyu ilal ba'i'il awwalu wa huwa muqridu bi asyratin aidon. Selanjutnya orang lain itu menjualnya lagi kepada penjual pertama, yaitu kreditor tadi, dengan 10 dirham pula. Wa yaqulu lahu, dan seraya berkata, i'til asyarata ila fulanil ladzis taraitu hada sauba minhu. Berilah 10 dirham kepada fulan yang darinya telah saya beli kain. Artinya orang yang kedua tadi itu mendapatkan berapa? 10, kemudian di 12 ditambah 10, 22, kemudian ditambah 20 lagi menjadi 32. Faida aqtal ba'iul awal alladhi huwa mustari minal ajnabi al-muqarrad wajhi asyratan darahim ilal mustaqridih minhu. Kemudian apabila penjual yang pertama, yaitu orang yang membeli dari orang lain tadi, yang dari sisi lain juga merupakan kreditor, memberikan 10 dirham kepada debitor, kanal mustaqridu madyunan lahu bisnai asron dirhaman, maka berarti debitor itu berhutang kepadanya 12 dirham. Oh iya. Wa ziyadatu aidan fi hadhihi surati laisat biriba. Dalam contoh ini tambahannya juga bukan merupakan riba karena di sana ada transaksi jual beli. Walakin yang bagi lil mu'mini ayyahtariza anil muamalatil ghairi syar'iyyati hatta la yu'akhadha fi daril akhirah. Akan tapi bagi orang mukmin sesungguhnya memelihara diri dari muamalat yang tidak syar'i, yang tidak jelas, sehingga tidak dihukum kelak di negeri akhirat. Artinya kita tidak membawa beban kejelekan seperti ini. Boleh, memang boleh, akan tapi dalam syar'i itu tidak dijelaskan seperti ini. Wa tafsilu hadal fil kutubil fiqhiyati fa'alaika bimutola'ati asli hadil mangkulah. Keterangan lebih lanjut dari ini, daripada pembahasan riba ini, terdapat dalam kitab-kitab fikih, maka baiklah baiklah Anda membaca asal nukilan ini. Aminal tarjamati ila arabiyati, yang dinukilkan dari terjemahan ke bahasa Arab. Wad'u linakilihal fakiri bil adiyatil khairiyah, dan doakanlah penukilnya yang fakir ini dengan doa-doa yang baik, niscaya Anda memperoleh tanalis syafaatil mustafiyata ba'da tamassuki bisunnatis saniyah, niscaya Anda memperoleh syafaat Nabi, amin ya rabbal alamin, setelah berpegang teguh dengan kesunahan-kesunahan yang luhur. Wala tasukkanna fi na'amillahil jalilah, dan janganlah sekali-kali Anda ragu tentang nikmat-nikmat Allah yang besar. Al-mufadati 'alal ibadil mudnibah, yang dicurahkan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Hatta la tahrama minas sa'adati asyarmadiyati wa absir ma ahdartuka bil imani waddaqatin nadriyah, sehingga Anda tidak diharamkan dari kebahagiaan abadi di surganya Allah, dan perhatikanlah apa yang telah saya kemukakan, kata musannif, kepada Anda dengan penuh perhatian dan pandangan yang cermat.
karena sudah dijelaskan bahwasannya riba itu hukumnya haram, dan apa yang terjadi jika seseorang itu melaksanakan kegiatan riba, hal-hal yang haram yang dimurkai Allah, maka sepatutnya kita menjauh. Dan semoga kita selalu dijauhkan dan dijaga oleh Allah dari perbuatan riba dan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Dan semoga musonef dan orang yang menukilkan tentang hukum-hukum riba tersebut di dalam kitab Durratun Nasihin ini mendapatkan syafaatnya Allah, ditolong oleh Allah, berada di sisinya Allah yang paling tinggi. Dan semoga kita selalu disyafaati Rasulullah, sehingga pertolongan Rasulullah nanti itu diberikan kepada kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.